Bab 1783. Bintang Tianhai adalah bintang-bintang 2 yang bertanggung jawab atas bintang-bintang 1 yang tak terhitung jumlahnya. Bintang Changhai adalah bintang di sekitar bintang Tianhai. Tuan muda dari keluarga malam ini, yang berasal dari bintang-bintang langit dan laut, memiliki perasaan yang baik terhadap Jin Lanqin, dan bahkan telah mengganggu Jin Lanqin dengan iblis. Namun, ketika saya berduel dengan Jin Lanqin, saya kalah darinya, jadi saya hanya bisa menjanjikan kondisinya dan tidak mengambil setengah langkah keluar dari kota laut ini. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan bagi tuan muda dari keluarga malam, dan dia ingin menemukan Jin Lanqin beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat bertemu dengannya sampai Jin Lanqin tidak datang ke kota Changhai. Saat ini, Jin Lanqin mengikuti Lin Tian ke kota Changhai. Secara alami, dia menghadapi hal yang tidak menguntungkan ini. Setelah dia memahaminya, Luda berkata, ini denda mereka. Mengapa mereka mengunci kita? Cheng Feng berkata tanpa daya, siapa yang membiarkan orang lain memiliki awal? Pengurus rumah tangga manapun adalah yang abadi, yang secara langsung menjebak kita. Luda tidak percaya bahwa tempat yang rusak seperti itu dapat menjebak tuannya, jadi dia memandang Lin Tian dan berkata, Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ini hanya ruang kecil, hancurkan saja. Lin Tian mengatakan itu, dan kemudian lompatan, bangkit, dan menyerang suatu tempat di masa lalu. Dalam sekejap, ruang gelap hancur, dan beberapa orang Lin Tian muncul di halaman, dan halaman itu penuh dengan penjaga patroli. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Tian-san akan tiba-tiba bergegas keluar dari susunan yang diatur, jadi penjaga patroli segera berhenti satu persatu dan mengepung mereka. Siapa kamu? Seorang kepala penjaga berteriak, dan Lin Tian memandang orang-orang ini dan berkata, menyingkir. Orang-orang ini terbiasa menjadi sombong dan mendominasi. Saat ini, mereka tidak senang melihat beberapa makhluk abadi yang lemah seperti itu berani menjadi gila di depan mereka. Kepala penjaga bahkan berteriak, Nak, apakah kamu tahu tempat siapa ini? Tempat siapa itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kepala penjaga masih ingin menakut-nakuti, ini, tapi kami adalah tuan muda di malam hari. Jika kita tidak ingin mati, kita akan menyerah. Mendengar ini, Cheng Feng ketakutan dan gemetar. Dia berkata kepada Lin Tian, Tuanku, sebaiknya saya tidak melawan mereka. Tetapi sebelum kata-kata itu jatuh, Lin Tian berkata kepada mereka, kami hanya ingin keluar. Jika kamu ingin menghalangi, aku tidak sopan. Orang-orang tidak menyangka bahwa saat ini, Lin Tian masih sangat gila, dan kapten penjaga bersenandung untuk melepaskan kekuatan San Xing Tianxian, dan memegang pistol panjang biru air, menunjuk ke arah Lin Tian dan berkata dengan dingin, sesuatu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah kapten mengatakan itu, dia mengayunkan dengan keras, dan kolom air naga terbang keluar dari pistol. Targetnya adalah Lin Tian. Para penjaga itu berpikir bahwa seorang tetua kolom air dapat memukuli Lin Tian dalam sekejap, tetapi Lin Tian hanya bergerak sedikit untuk menghindari serangan itu. Ini mengejutkan semua orang, tetapi kapten segera menjadi tenang dan mengendalikan naga kolom air untuk menyerang punggung Lin Tian lagi. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian dingin dan berkedip? Dia menggunakan api ganda untuk membunuh yang abadi. Dia menyerang dengan dua telapak tangan, bergegas keluar dan memukul komandan penjaga secara langsung. Kapten penjaga dipukul di tempat dan, boom. Semua orang tercengang. Mereka bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi dan mengapa kapten jatuh. Cheng Feng terkejut, karena dia tahu bahwa keadaan semakin buruk, dan kapten penjaga berjuang untuk bangun, tetapi dia pucat, memuntahkan darah dan bersumpah. Kemudian sebuah suara datang dari koridor di satu sisi halaman, ada apa? Ketika mereka melihat masa lalu, mereka melihat seorang pemuda datang, dan dia memiliki kekuatan 6 bintang. Ketika mereka melihatnya, mereka segera berkata dengan hormat, Tuan muda. Kepala penjaga mengeluh, anak muda, orang-orang ini tiba-tiba muncul di halaman kami, dan kemudian mereka mulai berurusan dengan saya. Pemuda itu hanya Xiaodong di malam hari. Ketika dia mendengar ini, dia mengerutkan kening, apa masalah di halaman yang saya datangi? Kamu cukup berani. Cheng Feng takut akan kesalahpahaman yang lebih serius, jadi dia dengan cepat menjelaskan, ya, pengurus rumah tanggamu yang membawa kami ke sini, jadi bukan kami yang ingin membuat masalah, pengurus rumah tanggamu yang membuat masalah. Pengurus rumah tangga saya. Ye Xiaodong jelas tidak tahu apa yang telah dilakukan pengurus rumah tangga, jadi dia menjadi bingung. Cheng Feng kemudian menjelaskan masalah itu, dan akhirnya berkata, jadi tuan muda, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pergi. Pada malam hari, ketika dia mendengar Jin Lanqin, dia sudah mengubah wajahnya. Dia menatap Lin Tian dan yang lainnya. Kamu bisa membawa Jin Lanqin ke sini. Maka Anda bisa menunggu. Aku akan bertanya pada pengurus rumah tangga. Selesai mengatakan, malam kecil timur, rencanakan untuk menggunakan batu suara dan kontak butler ini, siapa tahu Lin Tian berkata, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kemudian Lin Tian membawa Luda keluar halaman, dan Cheng Feng takut untuk menyusul. Adapun para penjaga, mereka saling memandang. Nightless East bermartabat, wah, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Lin Tian masih tidak memperhatikannya. Xiaodong langsung marah.
Sepertinya jika kamu tidak menyingkirkannya, kamu benar-benar berpikir kamu tidak baik. Selesai mengatakan, malam kurang ke timur para penjaga itu berteriak, apa yang bodoh rambut? Belum? Orang-orang ini siap untuk memulai sekaligus, dan Lin Tian melihat orang-orang ini dan berkata, sebaiknya kamu memikirkannya. Jika kamu melakukannya, kamu akan ditinggalkan nanti. Tapi orang-orang ini menertawakan Lin Tian dan tidak menganggapnya serius. Adapun malam itu, dia bahkan bercanda, wah, kamu satu-satunya. Ingin menyingkirkan mereka? Kamu terlalu gila, bukan? Pada saat ini, Lin Tian mengumpulkan panah emas yang tak terhitung jumlahnya dan terbang. Orang-orang itu melawan satu demi satu, tetapi tidak semua orang bisa. Akibatnya, beberapa dari mereka dengan prestasi rendah dipukul di tempat, dan kemudian terluka parah sampai akhir. Namun, kapten penjaga diserang 2 kali, yang membuatnya terluka di sekujur tubuhnya, dan jatuh di sana. Dia berkata kepada Malam Xiaodong, Tuan Muda, orang ini, itu mengerikan. Mengerikan? Itu semua omong kosongmu. Anda biasanya dibesarkan secara gratis. Pada saat ini, kemarahan Xiaodong melonjak dan memelototi para penjaga yang jatuh. Lin Tian kemudian menatap Malam ke timur kecil untuk bertanya, masih berhenti? Malam tanpa timur menatap jalan, tanpa diduga Anda ingin mati, saya melengkapi Anda. Pada saat ini, nyala api di tubuh Xiaodong berkedip, dan kemudian seseorang segera bergerak, seperti api, ke tempat 5 atau 6 langkah di depan Lin Tian, dan kemudian memukul dengan keras. Tinju itu melilit api, dan dengan cepat terbang keluar, sementara Lin Tian memainkan api ganda untuk membunuh yang abadi. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan tinju Xiaodong langsung dipecahkan, dan sisa kekuatan Lin Tian dipukuli di masa lalu. Malam kecil timur dengan cepat mengumpulkan penutup merah api, untuk menahan kekuatan sisa, hanya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja setelah menatap, wah, kamu memiliki beberapa kemampuan. Masih datang? Lin Tian bertanya dengan dingin. Malam ini, Xiaodong memarahi dalam hatinya, sialan, pengurus rumah tangga ini, bagaimana kamu bisa membuat orang yang begitu sulit kembali? Bab 1784. Ketika Lin Tian melihat bahwa dia acuh tak acuh satu sama lain, dia menatap langsung ke arah Cheng Feng dan istrinya. Ayo pergi. Selesai berkata, 3 orang berjalan keluar, dan saat ini pengurus rumah tangga di luar dengan senang hati kembali, dan berteriak di luar, anak muda, aku kembali. Tetapi ketika pengurus rumah tangga masuk dan melihat semua orang tergeletak di sekitar halaman, wajahnya berubah, dan Jin Lanqin di belakang jelas terkejut, dan dia menatap Lin Tian Hao sebentar dan berkata, kupikir sesuatu akan terjadi padamu. Lin Tian berkata, dendammu harus diselesaikan sendiri. Jangan libatkan saya. Dengan itu, Lin Tian membawa Cheng Feng dan Luda untuk pergi, sementara Jin Lanqin melihat Xiaodong malam itu. Kamu kalah dalam perang terakhir, kamu harus mengikuti aturan kami. Jujurlah padamu dan jangan mengacaukanku. Setelah itu, Jin Lanqin juga pergi bersama Shang Lin Tian dan yang lainnya, dan wajah Xiaodong memerah karena marah malam itu, dan dia menatap kerumunan, kamu adalah sekelompok sampah. Apa yang Anda makan? Kepala pelayan tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia bertanya, ada apa, Tuan Muda? Ada apa? Tentu saja, orang-orang ini dipukuli dengan kejam dan diperbaiki di depan saya. Sekarang biarkan Nona Jin melihat. Apa yang kamu hadapiku? Malam ini, dia sangat marah dan dikutuk. Pramugara itu berkata dengan heran, apakah dia benar-benar menjatuhkan kita? Bagaimana menurutmu? Pengurus rumah tangga saya. Malam ini, Xiaodong melotot dengan marah, dan pengurus rumah tangga ketakutan, aku tidak menyangka dia akan begitu kuat, jadi aku membawanya ke halaman dan menjebaknya, dan berencana untuk membawa Nona Jin untuk menemuimu. Ye Xiaodong tahu niat baik pengurus rumah tangga, jadi dia dengan cepat bertanya, apa hubungan antara bocah ini dan Nona Jin? Mengapa Nona Qi mengikutinya sepanjang waktu? Pengurus rumah tangga tidak berdaya. Anak muda, saya mendengar bahwa begitu mereka keluar dari susunan transmisi, gadis emas ini akan mengikuti anak itu sepanjang waktu, tetapi saya tidak tahu hubungan spesifiknya. Ye Xiaodong adalah pria yang mencurigakan. Mendengar ini, dia langsung cemburu dan berkata, apakah mereka memiliki hubungan yang tidak bisa diceritakan? Pengurus rumah tangga berkata dengan canggung, Tuan Muda, Anda bukan cara untuk menebak. Apa itu tebakan acak? Soalnya, gadis emas ini biasanya tidak ada yang memperhatikannya. Kali ini, dia datang ke rumahku demi anak ini. Cukup melihat bahwa anak ini memiliki posisi tinggi di hatinya. Semakin sedikit malam, semakin banyak kata Yu Timur. Tetapi pengurus rumah tangga itu malu dan berkata, Tuan Muda, yang ini. Apa ini? Cepat cari cara bagiku untuk menjatuhkan bocah itu. Tapi apa? Tidak bisakah kamu berurusan dengan peri? Pramugara memandang para penjaga dan berkata, mereka semua terluka parah. Siapa yang bisa kita gunakan? Siapa? Dari bintang laut langit, atau misi kota Shanghai berikutnya, saya pikir Anda mengerti. Harganya? Tentu saja, pengurus rumah tangga tahu arti dari Ye Xiaodong, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh.
Secara eksternal, siapa yang bisa menangkap bocah ini dan memberiku hadiah 50 juta abadil batu? Jika ada yang membunuhnya, akan ada 10 juta batu abadi. Kamu ingin menangkapnya hidup-hidup? Pramugara mendengarkan nada ini dan bertanya dengan jelas. Dong En muda berkata, ya, anak ini, aku tidak menyukainya. Jika saya bisa menangkap yang hidup, itu bagus. Dan aku bisa menggunakannya untuk membuat kesepakatan dengan Nona Jin. Pengurus rumah tangga mengerti dan berkata, saya akan mengaturnya sekarang. Kemudian pengurus rumah tangga pergi, dan malam kurang timur diam-diam bangga, akhirnya biarkan aku menangkap peganganmu. Sebelum itu, Ye Xiaodong berpikir bahwa Jin Lanqin sempurna dan tidak dapat menemukan kesempatan, tetapi sekarang dengan pegangan Lin Tian, dia sangat bahagia. Untuk Lin Tian San, mereka berjalan di jalan, dan Jin Lanqin selalu mengikuti mereka. Tapi Cheng Feng khawatir, tuanku, rumah malam ini tidak akan menyerah. Tapi Luda berkata, bagaimana jika kamu tidak menyerah? Tuanku, jangan perhatikan. Cheng Feng membeku dan berkata, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga anggota keluarga malam dari keluarga Tian Haixing. Jika dia melakukannya, dia akan berada dalam masalah besar. Lu Dacai tidak percaya, tetapi Lin Tian sangat tenang. Dia terus berjalan sendiri. Dalam waktu sekitar setengah jam, banyak orang menyelinap. Melihat orang-orang ini, Cheng Feng sedang terburu-buru. Dengar, aku bilang tidak mudah bagi kita untuk pergi. Ruda menggosok tangannya. Aku akan membunuh satu. Jin Lanqin di belakang menatap orang-orang dengan ragu. Adapun Lin Tian, dia berhenti dan menatap orang-orang. Ada apa, semuanya? Pada saat ini, orang-orang itu berkumpul dan memblokir jalan, dan seseorang bahkan berteriak, hidupmu bernilai banyak uang, nak. Itu benar. Jika kami menangkap 50 juta makhluk abadi inferior dan membunuhmu, akan ada 10 juta makhluk abadi inferior. Mendengar ini, Cheng Feng terkejut. Itu bukan tipuan rumah malam padamu, kan? Lin Tian tidak menganggapnya serius, dan orang-orang ini, seperti yang diharapkan, seseorang berkata, wah, sekarang kamu terkenal di kota Shanghai. Wah, dengan cara ini, kamu bisa mengikutiku ke rumah malam dan menyelesaikan tugasnya. Aku tidak akan menyakitimu. Seorang makhluk surgawi berkata dengan lebih ramah. Tetapi orang lain tidak senang. Lagi pula, hanya ada satu orang yang akan dihargai kali ini, jadi semua orang berteriak untuk membiarkan Lin Tian mengikuti mereka. Jadi untuk sementara, ada kebisingan di mana-mana, seperti pasar makanan, dan Jin Lanqin terkejut, rumah malam ini benar-benar mampu melakukan apa saja. Cheng Feng menarik napas. Sudah berakhir. Ini 50 juta keping batu peri. Ini lebih menarik. Lin Tian bertanya, 50 juta, banyak? Cheng Feng merasa malu dan berkata, dewasa, kamu tidak tahu. Anda dapat membeli makhluk abadi yang baik di bintang Chang Haixing dan jutaan batu abadi yang lebih rendah, dan 50 juta yuan, setidaknya Anda bisa mendapatkan makhluk abadi yang baik. Seberapa sedikit katamu? Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menatap kerumunan dan berkata sambil tersenyum, 50 juta yuan, maukah kamu mengambil risiko dan tidak takut mati? Ketika orang mendengar kata-kata Lin Tian, mereka segera menyelipkan langit hutan. Beberapa orang mengejek, wah, kamu hanya satu bintang, tapi apakah kami masih takut padamu? Itu benar, nak. Kamu bisa membunuhmu dengan satu bintang dan satu jari. Wah, jika kamu tidak ingin mati, pergi saja denganku. Tapi Lin Tian tertawa dan tidak berbicara. Adapun Luda, dia meraung, siapa yang berani mencoba? Orang-orang ini tidak mengharapkan seseorang yang tidak memiliki roh keabadian. Mereka berani menyeretnya. Segera, seorang peri keluar dan menatap Luda. Saya sudah melakukannya. Ada apa? Ruda ingin membersihkannya, tetapi Lin Tian berkata kepada Ruda, biarkan aku melakukannya. Ruda harus mundur, dan Lin Tian menatap pria yang berdiri. Apakah kamu yakin ingin melakukannya? Iya, apa? Orang itu sangat gila, dan kilatan emas tubuh Lin Tian, panah emas yang tak terhitung jumlahnya padam. Pria itu dengan cepat mengumpulkan penutup biru air untuk menahan panah, dan berkata, itu hanya peri. Apa kekuatannya? Bab 1785. Tapi begitu suara pria itu jatuh, panah mengenai penutup satu persatu. Penutupnya kokoh pada awalnya, tetapi diserang oleh puluhan ribu anak panah berturut-turut, dan itu terus-menerus dan intensitas tinggi. Oleh karena itu, di tempat, penutupnya hancur, dan pria itu ditusuk ke tubuhnya, hanya menyisakan wajahnya yang pucat dan matanya yang tak berdaya menatap Lin Tian dengan ngeri. Semua orang di sekitar penonton tiba-tiba berhenti, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Luda kemudian menghampiri kerumunan dan berteriak, siapa lagi yang ingin mati untuk puluhan juta batu abadi? Jika Anda hanya berpikir Lin Tian hanyalah bumi bintang satu yang abadi, Anda dapat membersihkan sesuka hati. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Tian seperti monster, dan semua orang masih tersebar satu persatu. Di belakang Jin Lanqin, hatinya mulai bergumam, serangannya sangat ganas. Lin Tiangang baru saja membuat langkah yang begitu kuat, yaitu, dia ingin orang-orang di tempat kejadian diam dan berhenti mengganggu dirinya sendiri, dan efeknya sangat bagus.
Seperti yang diharapkan, banyak orang merasakan serangan yang kuat dan segera mundur satu persatu. Luda memandang Cheng Feng dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Pimpin jalan." "Oh." Cheng Feng tertegun, lalu menatap Lin Tian dengan aneh, dan kemudian terus memimpin. Adapun Luda, dia berkata di samping Lin Tian, "Tuan, lihat, orang-orang ini ditakuti oleh Anda secara langsung." Lin Tian berkata sedikit, "Sejujurnya, orang-orang di negeri dongeng lebih menghargai hidup mereka, jadi bila perlu, mereka harus tetap menakut-nakuti mereka, dan mereka akan jujur." Luda bersenandung, dan berita itu segera menyebar ke rumah Xiaodong di malam hari, yang membuatnya berjalan dengan keras dan menatap pengurus. "Rumah tangga, Tuan Muda, orang ini, itu." "Apa itu? Anda menjelaskannya kepada saya." Malam Kurang Timur tidak ingin mendengarkan omong kosong ini, dan pengurus rumah tangga ragu-ragu, atau menaikkan harga. Menarik beberapa ahli rahasia. Malam Mata Dingin Timur kecil berkedip, umumkan untuk keluar. Siapa yang membawanya? 50.000 batu peri inferior. Bunuh dia. 10.000. Iya. Pengurus rumah tangga segera mengumumkan, dan setelah beberapa saat, Cheng Feng menunjuk ke sebuah rumah besar di depannya dan berkata, "Lihat, ini rumah Changhai." Lin Tian melihat masa lalu. Tertulis rumah Changhai. Ada tablet batu besar di luar rumah Changhai. Dikatakan kekuatan apa yang dimiliki rumah Changhai dan milik rumah bintang. Luda juga menatapnya dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Rumah Yixing, di bawah kendali Tianhai Xingfu, adalah pengaruh dari rumah abadi dinastio." Cheng Feng bersenandung, rumah abadi dinastio adalah salah satu dari 10 rumah abadi di dekatnya, yang bertanggung jawab atas planet-planet, dari 1 bintang hingga 4 bintang, puluhan ribu. Tapi Luda bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan rumah Sisian ini? Rumah Sisian, juga salah satu dari 10 rumah abadi teratas, sedikit lebih kuat dari rumah Yao Chaosian, dan bertanggung jawab atas banyak bintang dari 1 hingga 4. Cheng Feng menjelaskan, dan setelah mendengar ini, Luda bertanya kepada Lin Tian, "Tuan, apakah rumah Sisian ini begitu besar?" Tian berkata, "Menurut situasi ini, rumah abadi barat ini hanya dapat dianggap sebagai rumah abadi bintang 5. Ia bertanggung jawab atas planet bintang 1 hingga 4, serta 9 rumah abadi lainnya yang sebanding dengannya. Itu berarti ada 10 rumah peri bintang 5 di lingkungan itu?" Luda bertanya-tanya. Melihat Cheng Feng mengangguk, "Ada 10 bintang 5 di daerah kami. Setiap rumah abadi menempati 1, dan ada puluhan ribu bintang 1 hingga 4 bintang di bawah setiap rumah abadi. Oleh karena itu, rumah-rumah abadi ini semuanya adalah rumah abadi bintang 5. Luda mengerti, dan menatap Lin Tian. "Tuan, jika kita ingin berurusan dengan rumah Sisian ini, setidaknya kita harus menemukan rumah abadi bintang 5 tempat rumah Sisian berada?" Lin Tianen berkata, "Ketika Anda sampai di sana, Anda dapat menemukan rumah Sisian untuk menyelesaikan akun." Luda segera menantikannya, tetapi Cheng Feng ketakutan, balas dendam untuk rumah Sisian. "Tuan, apakah Anda memiliki perseteruan dengan rumah Sisian?" "Ada." "Pertanyaan?" Cheng Feng khawatir, ada beberapa orang di rumah abadi barat, tetapi ada rumah abadi bintang 5 dan raja abadi. Itu hanya raja peri. Bukan apa-apa. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi Cheng Feng menarik napas dan tidak tahu harus berkata apa. Ketika Lin Tian akan memasuki rumah bintang secara langsung, dia datang ke seseorang di luar rumah bintang. Selalu ada pasir yang jatuh dari pria ini, dan wajahnya dikelilingi oleh pasir. Ketika orang-orang di dekatnya melihatnya, mereka langsung tertarik olehnya dan terkejut, bukankah ini manusia pasir? Ya, itu orang itu. Saat bertarung, dia bisa berubah menjadi pasir yang tak terhitung jumlahnya sesuka hati. Dia tidak bisa dikalahkan sama sekali. Sepertinya dia siap menyerang orang ini untuk mendapatkan 50.000 batu abadi. Mendengar tentang 50.000 batu abadi, Cheng Feng terkejut, sepertinya tuan muda dari keluarga malam ini telah menaikkan harganya. Tapi Luda tidak peduli. Tidak ada gunanya menaikkan harga. Jin Lanqin bergumam pada dirinya sendiri, bahkan dia telah datang. Sepertinya bocah ini agak sulit. Pria bernama manusia pasir ini berhenti di depan Lin Tian dan menatap Lin Tian Dao. "Wah, seseorang ingin membeli hidupmu, 50.000 batu abadi. Aku khawatir kamu tidak akan mengambil 50.000 batu abadi." Lin Tian berkata, tetapi orang-orang membicarakannya. Adapun pria pasir, dia bercanda, "Apakah menurutmu kamu bisa menahan seranganku? Kamu akan tahu jika kamu mencoba. Saya makhluk surgawi bintang 6. Saya sihir lokal. Ini sangat kuat." Pria ini membual, dan orang-orang di sekitar semakin sibuk, terutama para penjaga di pintu masuk utama Menshan ini sedang berbicara. Siapa orang itu? Dia sangat berani sehingga dia bahkan menantang pria pasir ini. Seorang penjaga tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan yang lain menjelaskan, dikatakan bahwa tuan muda malam itu cemburu pada bunga tuan. Para penjaga itu, melihat Jin Lanqin di belakang Lin Tian dan yang lainnya, menyadari satu persatu. Lin Tian mengabaikan komentar orang-orang, tetapi menatap pria pasir itu. "Silakan, aku sedang terburu-buru." "Terburu-buru mati?" Ketika pria pasir itu selesai berbicara, dia berubah menjadi pasir yang tak terhitung jumlahnya.
3 orang di hutan dikelilingi oleh gurun kecil, dan orang-orang di dekatnya berseru satu persatu. Lihat, pria pasir ini benar-benar kuat. Tidak juga. Anak itu sudah berakhir. Ketika orang mengira Lin Tian akan tertutup pasir dan mati di pasir, Lin Tian menatap pasir dan berkata sambil tersenyum, jika berubah menjadi tumpukan pasir, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pada saat ini, sebuah suara datang dari pasir. Pasir ini, hanya satu tempat saya bersembunyi, artinya, Anda ingin menyerang saya, yaitu, tidak mungkin. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka menarik napas, dan ludah menyerang pasir dengan liar, tetapi menemukan bahwa itu tidak berfungsi sama sekali, seperti tumpukan pasir biasa. Tetapi di bawah kendali pihak lain, pasir mengalir sedikit ke kaki Lin Tian, dan kemudian seluruh lutut tertutup. Pada saat-saat terakhir, seluruh tubuh tertutup pasir dan berdiri diam. Bab 1786. Ketika mereka melihat ketidakmobilan Lin Tian, mereka mengira Lin Tian sudah mati, tetapi Cheng Feng menatap Lin Tian dengan tergesa-gesa. Adapun ludah, dia sangat tenang, karena dia pikir Lin Tian akan memisahkan diri. Pada saat ini, pria pasir itu berkata, jangan salahkan aku, nak. Saya hanya mengambil uang untuk melakukan sesuatu. Aku khawatir kamu tidak bisa menerimanya. Pada saat ini, Lin Tian berbicara, dan kemudian cahaya hitam berkedip-kedip di pasir. Saat berikutnya, semua orang mendengar teriakan. Pasir menghilang, dan kemudian pria pasir itu kembali ke keadaan semula, tetapi wajahnya pucat dan dia menatap Lin Tian seolah-olah dia terluka parah. Apa yang kamu lakukan barusan? Orang-orang di tempat kejadian juga tercengang, bertanya-tanya apa yang baru saja dilakukan Lin Tian. Alih-alih menjawab, Lin Tian berkata, aku bilang, kamu tidak bisa menerimanya. Pihak lain tidak mau, aku tidak percaya keterampilan 10.000 pasir Tian Shazongku, aku tidak bisa membawamu. Mendengar tentang mata Tian Shazong, Wan Shashu, dan Lin Tian bersinar dengan cahaya yang berbeda, Tian Shazong, tetapi sekte besar dari sistem bumi di negeri dongeng, kapan giliran untuk mendapatkan batu peri dengan melakukan sesuatu untuk orang lain? Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka mengira Lin Tian saling menghina, dan pria pasir itu jelas marah, kamu tahu, kawan, ribuan tahun yang lalu, sekte Tian Sha kita dihancurkan oleh sekte lain. Apa maksudmu dengan itu sekarang? Hancur? Lin Tian sedikit terkejut. Bagaimanapun, sekte Tian Sha berada di liga pada saat itu, tetapi sekte bintang 9 jauh lebih kuat daripada rumah sisian bintang 5 sekarang. Jangan bodoh. Saya katakan kepada Anda bahwa bahkan jika saya bertarung sampai orang terakhir, saya tidak akan jatuh. Pria pasir ini, seolah-olah dirangsang oleh apapun, ingin bersaing dengan Lin Tian. Lin Tian tertawa, apakah menurutmu aku menghinamu? Omong kosong, pada masa itu, klan Tian Sha kami begitu kuat sehingga rumah abadi yang tak terhitung jumlahnya harus ramah kepada kami. Tetapi bahkan jika itu turun sekarang, itu bukan sesuatu yang bisa Anda tertawakan. Selesai mengatakan, corong muncul di tangan pihak lain. Corong ini berwarna kuning kecoklatan, dan di bawah kendali pihak lain, corong mulai terbang keluar dari pasir dengan gila-gilaan. Semua orang terkejut. Beberapa orang juga berkata, apakah ini artefak abadi Shatong di tengah langit, jam pasir yang tak terbatas? Ya, dikatakan bahwa ia dapat terbang keluar pasir yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada batasan jumlahnya. Hari ini membuka mata. Semua orang membicarakannya, dan Lin Tian tiba-tiba menjadi lebih banyak pasir, sementara Lin Tian saling menatap dan berkata, kapan senjata ajaib Tian Shazong bisa digunakan sesuka hati? Ketika Lin Tian selesai, dia memegang corong untuk sementara waktu, dan itu jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya bagaimana senjata ajaib itu bisa terbang ke Lin Tian. Manusia pasir itu sedang terburu-buru. Kembalikan padaku, nak. Sekarang, siapa pemimpin klan Tian Sha? Di mana kegiatannya? Lin Tian menatap pria pasir itu dan bertanya, ada apa? Ingin menyelidiki kami? Dan kemudian melaporkan kepada musuh kita, untuk membalas dendam kita? Sudah kubilang, aku tidak akan tertipu. Revenge padamu? Seperti yang kalian semua tahu, klan Tian Sha kami dikejar dan dibunuh oleh orang-orang di rumah sisian. Sekarang di pasar, rumah sisian menawarkan harga tinggi untuk meminta posisi klan Tian Sha kita dan kehidupan murid-murid kita. Pria pasir itu bersenandung. Lin Tian tidak menyangka akan terlibat dalam hubungan dengan rumah sisian. Jadi Lin Tian ada di sana memikirkan apakah akan bertemu dengan orang-orang klan Tian Sha terlebih dahulu untuk memahami situasi rumah sisian di kerajaan peri. Wah, jangan berpura-pura bodoh. Kembalikan senjata ajaibku. Jalan napas manusia pasir, tetapi Lin Tian berkata, saya pikir kita bisa berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak akan tertipu. Sisi lain bersenandung, tetapi Lin Tian harus berkata, baiklah, saya harus mulai dulu. Orang-orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian. Saat berikutnya, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Saya melihat Lin Tian menggunakan tangan hantu neraka untuk menangkap jiwa abadi manusia pasir, sehingga dia tidak bisa bergerak, dan Raja Hantu Buku Hantu Lin Tian bergegas keluar dan memukulnya secara langsung. Pria pasir itu menyerbu dan memarahi, apa yang kamu lakukan, brengsek?
Ayo bicara. Lin Tian selesai, dan pria pasir itu berkata, mimpi, aku tidak akan berbicara denganmu. Tidak mungkin. Lin Tian kemudian berbalik dan membiarkan pria pasir itu mengikutinya. Dan pria pasir itu benar-benar mengikuti Lin Tian, yang membuatnya terkejut, tubuhku, mengapa tidak terkendali? Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi penampilan menyakitkan pria pasir itu membuat kami bertanya-tanya apa yang dilakukan Lin Tian pada pria pasir itu. Cheng Feng memandang Lin Tian dengan demensia, itu mengerikan. Jin Lanqin juga tercengang. Apa gerakan itu barusan, dan mengapa itu bisa menahan jiwa orang lain? Untuk Lin Tian, dia membawa pria pasir itu ke kedai teh dan memintanya untuk duduk, tetapi dia berjuang seolah-olah dia ingin lepas kendali, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Ini membuat manusia pasir berkata, wah, sudah kubilang, aku tidak akan takut padamu. Lin Tian mengabaikan satu sama lain, tetapi Cheng Feng bertanya kepada Lin Tian dengan rasa ingin tahu, tuanku, ini dia. Dia berada di bawah kendaliku sekarang, tubuh dan jiwa di luar kendalinya. Lin Tian mengatakan sesuatu secara langsung, dan Cheng Feng menarik napas, sementara Jin Lanqin melihatnya dari samping, tetapi dia terkejut, arti yang sangat kuat. Adapun pria pasir, dia berjuang di sana dan memelototi Lin Tian, apa yang kamu inginkan? Lin Tian menatapnya, dan berkata kepadanya, katakan, di mana kamu, klan Tiansha, dan siapa patriarknya? Kamu bisa berkomunikasi. Orang-orang pasir tidak ingin mengatakannya, tetapi mereka tidak tahu mengapa, jadi mereka berbicara dengan Lin Tian, kami Tian Shazong, bersembunyi di Tian Haixing, dan patriark, adalah Sayuan. Sayuan? Itu anak ini. Lin Tian menghela nafas. Saat itu, dia masih muda dan putra dari patriark terakhir. Dia belajar beberapa keterampilan dari Lin Tian. Tapi itu 10.000 tahun yang lalu. Lin tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan menjawab, bagaimana kabarnya sekarang? Orang-orang Sa terus berkata, patriark terluka parah oleh orang-orang di rumah Sisian selama ribuan tahun, dan sekarang dia masih terluka, jadi dia hanya bisa menutup. Namun, hanya ada beberapa ratus orang terpercaya di klan Tiansha, dan yang lain telah melarikan diri atau mengkhianati klan. Lin Tian harus terus bertanya, pada masa itu, klan Tiansha adalah klan bintang 9. Bagaimana bisa dihancurkan oleh rumah Sisian? Bukan karena rumah Sisian membunuh klan Tiansha, melainkan beberapa orang di Liga menyerang klan Tiansha tiba-tiba, membantai sekelompok ahli, bahkan jiwa. Dalam semalam, kekuatan klan Tiansha tidak sebaik rumah Sisian bintang 4. Kemudian, rumah Sisian tumbuh dan menjadi rumah abadi bintang 5, dan kemudian diam-diam mengirim orang untuk menangkap orang-orang klan Tiansha kami, jadi kami menjauh dari klan Tian Shazong. Lin Tianing berkata, seseorang menyerang Tian Shazong. Iya. Lin Tian jatuh ke dalam pikiran yang dalam, berapa banyak orang kuat yang dapat menyerang untuk mengubah sekte Tiansha menjadi sekte umum dalam semalam, dan untuk siapa rumah Sisian ini melakukan sesuatu? Memikirkan hal ini, Lin Tian memikirkan Tiangmu, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Sepertinya kamu bisa menanyakan sesuatu dari Buddha aslinya nanti. Pada saat ini, pria pasir itu memarahi Lin Tian Dao dan berkata, wah, kamu adalah pria kecil sehingga kamu membiarkan aku memberitahumu semua rahasianya. Luda dan yang lainnya di satu sisi sama sekali tidak tahu apa yang dikatakan pria pasir itu kepada Lin Tian, jadi mereka hanya bisa saling memandang, dan Jin Lanqin juga bertanya-tanya apa yang dikatakan pria pasir itu kepada Lin Tian, mengapa pria pasir itu begitu marah. Bab 1787. Lin Tian bangkit dan tersenyum pada pria pasir itu. Ayo pergi. Ayo pergi ke rumah Chang Hai. Selesai mengatakan, Lin Tian memimpin, dan pria pasir itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti Lin Tian diam-diam dan memarahinya, wah, sudah kubilang, aku tidak akan takut padamu. Jangan khawatir, sampai aku melihat tuanmu. Kau, anak kecil, kata pasir, penjahat? Ya, kamu harus berkolusi dengan orang-orang di rumah Sisian dan mulai berurusan dengan klan Tiansha. Manusia pasir ini sangat menyesal. Mengapa dia pergi ke Lin Tian untuk 50.000 batu abadi? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Adapun Luda, dia menertawakan pria pasir itu. Kamu salah paham dengan tuanku. Apakah ada kesalahpahaman? Kalau begitu kamu akan tahu. Luda tertawa, tetapi pria pasir itu tidak tahu apa yang dikatakan Luda, jadi dia berteriak pada segala macam hal. Keterampilan Lin Tian juga diketahui semua orang, jadi tidak ada yang berani menghentikannya sepanjang jalan. Sampai Lin Tian datang ke gerbang rumah Chang Hai, Luda datang dan berkata kepada penjaga, kami ingin melihat penguasa rumah Anda. Para penjaga telah melihat kekuatan Lin Tian. Selain itu, ada Jin Lanqin di belakang mereka. Mereka terlalu malu untuk menghentikan mereka. Mereka diajar oleh Jin Lanqin. Jadi orang-orang ini membiarkan Lin Tian menunggu di sini, dan mereka pergi ke Menshan untuk melapor. Pada malam hari, ketika dia mendengar bahwa dia telah gagal lagi, dia melakukan kerusuhan sampai kepala pelayan berkata, Tuan muda, ada kabar baik. Apa maksudmu? Orang-orang ini pergi ke rumah Chang Hai, atau membiarkan rumah penguasa Chang Hai melakukannya?
Pengurus rumah tangga dengan bersemangat berkata, dan malam itu kurang timur kegembiraan besar. Saya sekarang menghubunginya, biarkan dia sedikit lebih berbahaya. Iya. Tapi Lin Tian ada di luar rumah Chang Hai. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Dong. Dia hanya bisa menunggu di sana perlahan sampai seperempat jam kemudian, seorang pria paruh baya keluar dengan pendekar pedang. Pencapaian tersembunyi pendekar pedang ini begitu dalam sehingga Cheng Feng dan yang lainnya, bahkan Jin Lanqin, tidak dapat melihat pencapaian satu sama lain. Tidak hanya itu, pendekar pedang itu berdiri di sana dengan dingin dan tidak bergerak, seperti pria kayu. Adapun pria parubaya, itu adalah kepala Menshah di sini, kepala Menshah Chang. Ketika dia melihat Jin Lanqin, dia tersenyum dan berkata, "Gadis Jin, kamu bersedia datang ke sini?" "Bukan aku, ini dia." Jin Lanqin ini menatap Lin Tian. Rumah Tuan Chang berpura-pura sangat sopan dan tersenyum pada Lin Tian. "Ini dia." "Lin Tian, saya ingin meminjam susunan transmisi domain bintang Anda untuk pergi ke domain bintang lanjutan lainnya." Lin Tian menjelaskan, dan penguasa rumah Chang tertawa dan berkata, "Silakan masuk." Jin Lanqin merasa aneh. Lagi pula, Tuan Chang tidak mudah untuk berbicara. Tidak hanya Jin Lanqin, tetapi Cheng Feng juga merasa semuanya berjalan dengan baik, jadi dia terlihat aneh dan berkata kepada Lin Tian, "Tuanku, menurut saya itu tidak benar." "Ada apa?" Cheng Feng menjelaskan, penguasa Menshah ini tidak ada pembicara yang begitu baik. "Oh, apakah Anda berpikir ada masalah?" Lin Tian bertanya, dan Cheng Feng berkata, "Ada masalah, tapi saya tidak tahu di mana itu." Lin Tian tersenyum, masuk dan lihat. Cheng Feng harus takut untuk mengikuti, sementara orang-orang pasir di satu sisi berjuang dan mengutuk Lin Tian, "Nak, tidak akan ada hasil yang baik." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia terus bergerak maju, tetapi Jin Lanqin mengikutinya. Ketika dia melewati satu halaman, sebuah formasi tiba-tiba dimulai di sekelilingnya, dan cahaya keemasan menyala, menjebak Lin Tian dan yang lainnya di dalamnya. Jin Lanqin mengerutkan kening, "Tuan Chang, apa maksudmu?" Rumah penguasa Chang berkata sambil tersenyum, "Seseorang ingin melihatnya, Nona Jin." "Maafkan aku." Dengan itu, sekelompok orang datang dari koridor samping, dan pemimpinnya, tentu saja, adalah Xiao Dong malam itu, dan berkata kepada Lin Tian, "Wah, aku tidak menyangka itu aku." Ketika Cheng Feng melihat malam kecil ini, dia tahu bahwa itu sudah berakhir. Itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tapi pria pasir itu menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah berakhir." Tapi Jin Lanqin berkata, "Aku tidak menyangka kamu menjadi penjahat seperti itu." Malam kecil timur mendengar kata-kata ini, merasa kasar. "Masih cara yang menderita, gadis emas. Apa itu penjahat? Aku tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan orang lain melakukannya secara diam-diam, bukankah itu penjahat?" Jin Lanqin bertanya, dan malam itu Xiao Dong tahu sudah seperti ini, dan dia tidak peduli tentang apapun, tetapi berkata langsung, "Nona Jin, saya akan menunjukkan kepada Anda apa penjahat sejati hari ini." Di satu sisi, rumah Lord of Chang tersenyum pada Ye Xiao Dong. "Ye Xiao Ye, apa yang perlu kamu lakukan? Bawa semua orang ke dalam, dan aku akan memberimu 1.000.000 batu peri yang lebih rendah." Malam Little East berkata kepada penguasa rumah Chang, dan penguasa rumah Chang tercengang, "Apakah Anda ingin Nona Jin juga?" "Iya." Ye Xiao Dong tahu bahwa sekarang seperti ini. Tidak perlu peduli dengan wajah. Tapi Jin Lanqin berkata kepada penguasa rumah Chang, "Tuan rumah Chang, jika Anda berani melakukan sesuatu kepada saya tidak akan membiarkan Anda pergi." Ketika rumah penguasa Chang mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, "Nona Jin, untuk menghentikan Anda suatu hari nanti, saya secara khusus mengundang pendekar pedang bintang 9, yang ilmu pedangnya sangat kuat. Kamu harus tahu kemampuanku. Bahkan jika 9 bintang abadi, kamu tidak boleh menjatuhkanku." Anggrek emas Qin ini masih dingin, dan rumah Lord of Chang berkata sambil tersenyum, "Ada banyak orang di sini, bukan hanya dia. Selain itu, apakah kamu bisa keluar dari susunan atau tidak adalah pertanyaan." Jin Lanqin mencoba menyerang susunan di sekitarnya, tetapi menemukan bahwa susunan itu tidak dapat diguncang sama sekali. Penguasa rumah Chang sangat senang. "Nona Jin, jangan coba susunan ini. Ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan yang abadi." Jin Lanqin tidak mau, tetapi tidak peduli bagaimana hasilnya, itu tidak bisa dipatahkan. Di satu sisi malam, Xiao Dong dengan bersemangat berkata, "Tuan rumah Chang, cepatlah, jangan sakiti dia. Sederhana saja. Jika saya melepaskan beberapa gas beracun, mereka tidak akan dapat menggunakan gas abadi satu persatu." "Benarkah? Itu bagus." Pada malam, Xiao Dong segera menantikannya, dan penguasa rumah itu segera mengatur seseorang untuk meracuninya. Dalam sekejap, seluruh tudung diracuni. Cheng Feng terkejut, lalu secara bertahap menemukan bahwa ki abadi tidak dapat digunakan. "Aku tidak bisa menggunakan ki abadi lagi." Luda tidak merasakannya, karena dia tidak menggunakan roh abadi, dan manusia pasir itu secara bertahap menemukan bahwa dia tidak memiliki roh abadi, tetapi dia tidak takut dan menatap Lin Tian Dao. "Wah, selama kamu mati di sini, rahasianya tidak bisa disebarkan.
Begitulah caramu peduli dengan rahasianya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pria pasir itu bersenandung, aku akan melindungi Tian Shazong sampai mati. Lin Tian Xiao berkata, sangat bagus. Sangat bagus juga bahwa Shaiyuan memiliki murid sepertimu. Jalan napas manusia pasir, jangan memuji saya seperti ini. Tapi di malam hari di luar, Xiaodong menatap Jin Lanqin. Nona Jin, Anda bilang betapa menyenangkannya berada di kota Jinlan. Anda harus datang ke sini. Apakah tidak apa-apa sekarang? Saya tidak bisa menggunakan ki abadi sama sekali. Jin Lanqin mengerutkan kening, karena dia tidak bisa menggunakan roh abadi, seperti orang biasa. Bab 1788. Rumah Tuan Chang yang melihatnya sangat puas. Dia juga memandang Ye Xiaodong, bagaimana dengan Ye Xiao, Tuan Muda? Tolong. Puas, aku akan memberimu batu peri nanti. Senyum timur malam berkata, dan Tuan Rumah Chang itu tertawa, oke, sekarang saya membuka susunan, Anda mengirim orang-orang Anda, bawa mereka pergi. Tidak masalah. Malam Xiaodong berkata sambil tersenyum, dan setelah rumah penguasa Chang meminta orang-orang untuk membuka susunan, malam itu Xiaodong membiarkan pengurus rumah tangga mereka masuk ke sini, dan pengurus rumah tangga yang baru saja masuk sangat tragis. Ketika dia datang ke Lin Tian dan hendak mengikatnya, Lin Tian tersenyum, aku telah memberimu banyak kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan saya. Begitu suara itu jatuh, panah emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Lin Tian, menembus tubuh Butler, dan menambahkan air mata dingin. Pada saat berikutnya, tubuh Butler dihancurkan di tempat, hanya menyisakan jiwa yang tersesat dan melarikan diri untuk keluar, dan buru-buru berkata kepada Xiaodong malam, anak muda. Pada malam hari, Xiaodong sangat marah sehingga dia menggigit giginya dan menatap penguasa Changfu. Penguasa Changfu, ada apa? Rumah penguasa Chang juga bertanya-tanya, dan menatap Lin Tian. Kenapa kamu baik-baik saja, nak? Apakah aku punya sesuatu untuk dilakukan? Penguasa rumah Chang bersenandung, masuk, turunkan dia. Iya. Pada saat ini, sekelompok penjaga bergegas masuk dan ingin menjatuhkan Lin Tian. Namun, sebelum mereka bertemu Lin Tian, mereka semua dihancurkan oleh Lin Tian. Orang-orang ini melarikan diri satu persatu, dan Lin Tian menampar ludah dengan satu tangan, menguraikan racun di tubuhnya, dan kemudian menguraikan racun yang ada dengan tangan lainnya. Cheng Feng terkejut dan menatap Lin Tian. Bagaimana kamu bisa menyingkirkan racun ini? Kata-kata Cheng Feng memberitahu semua orang bahwa Lin Tian dapat mendetoksifikasi racun dalam susunan ini, jadi penguasa rumah Chang bersumpah, sialan. Untuk Lin Tian, dia melepaskan ikatan racun manusia pasir, tetapi jalan napas manusia pasir, siapa yang ingin kamu selamatkan? Lin Tian tidak peduli. Akhirnya, dia melihat Jin Lanqin. Tapi Jin Lanqin berkata, saya bisa menyelesaikannya sendiri. Aku tidak perlu berutang pada perasaan manusiawi padamu. Setelah itu, Jin Lanqin mengeluarkan pil dan menelannya. Semangat abadinya dipulihkan, tetapi Jin Lanqin menatap Tuhan. Tuhan, inilah saatnya untuk menghitung rasa syukur dan kebencian kita. Rumah Tuan Chang tidak takut untuk berkata, saya memiliki pendekar pedang. Jin Lanqin mengabaikannya dan bersiap untuk menyerang rumah Lord of Chang. Rumah penguasa Chang tahu bahwa Jin Lanqin kuat, jadi dia segera berkata kepada pendekar pedang itu, bawa dia. Pendekar pedang itu menjawab, ya. Ketika pendekar pedang itu bergerak, pedang hijau ki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya. Kemudian pedang ki melilit Jin Lanqin. Tapi Jin Lanqin menyerang pedang ki, tetapi itu tidak bisa mematahkannya. Dia hanya bisa dikunci di area itu di sisi lain. Rumah penguasa Chang segera bersukacita, Nona Jin, saya mengatakan bahwa saya adalah pendekar pedang yang kuat. Jin Lanqin tidak menyangka di sisi lain akan siap untuk itu. Kalau begitu bertarunglah sampai akhir. Selesai mengatakan, Jin Lanqin terus bertarung dengan pendekar pedang ini, tetapi pendekar pedang ini membenci cara, kamu terlalu lemah. Terlalu lemah? Jin Lanqin dikatakan terlalu lemah oleh orang yang berbeda hari ini. Dia kesal. Dia meningkatkan upayanya lagi. Tapi pendekar pedangnya ki berkumpul bersama, dan akhirnya langsung mengenai Jin Lanqin ini. Jin Lanqin langsung terguncang dan terbang, lalu jatuh ke Lin Tian dan yang lainnya. Penguasa rumah Chang tertawa, sementara Malam Xiaodong berkata dengan mendesak, jangan bunuh dia. Jangan khawatir, Tuan Muda, aku akan meninggalkannya hidup untukmu. Penguasa rumah Chang tersenyum dan berkata, dan Malam Xiaodong mendengarkan dengungan itu, dan kemudian melamar penguasa rumah Chang, tolong turunkan anak itu. Jangan khawatir, Nona Jin bukan lawanku. Bocah ini, bahkan lebih tidak mungkin untuk menang. Rumah penguasa Chang sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Dengan itu, penguasa rumah Chang berkata kepada pendekar pedang itu, silakan, turunkan anak ini. Iya. Sisi lain pergi ke Lin Tian dengan dingin, dan Lin Tian mengelilingi Jin Lanqin, dan berdiri di depan pendekar pedang dan berkata, kamu sangat pandai dalam ilmu pedang, tetapi kamu tidak memiliki cukup latihan. Pendekar pedang itu memandang Lin Tian dengan dingin. Apakah kamu tahu siapa aku? Beranikah kamu mengatakan ilmu pedangku tidak sesuai standar?
Ilmu pedangmu adalah ilmu pedang kayu. Ini disebut kembali. Saat Anda keluar, Anda masih bisa terbang kembali dan membentuk serangan kedua. Tapi Anda hanya menyerang dan tidak mengendalikannya. Itu berarti Anda tidak bisa benar-benar melakukannya. Analisis Lintian membuat pihak lain menatap, wah, apakah kamu tahu ilmu pedang? Tahu sesuatu. Pendekar pedang itu tidak percaya dan menatap Lintian. Saya tidak peduli apakah saya memahaminya atau tidak. Lagi pula kamu harus kalah. Setelah itu, pendekar pedang itu mengumpulkan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Targetnya adalah Lintian. Dia bergegas ke Lintian dan berencana untuk membunuhnya. Tetapi setelah pedang ki keluar, Lintian menyebarkan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Semua pedang ki tidak mengenainya, tetapi semua orang bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba berpisah begitu banyak. Pendekar pedang itu, bahkan lebih enggan, bersenandung, wah, jangan berpikir itu bagus untuk mengembangkan beberapa keterampilan pemisahan. Luar biasa. Sekarat. Pendekar pedang itu segera mengumpulkan pedang ki-nya lagi, lalu menyebar ke daerah sekitarnya. Bayangan itu dihancurkan satu persatu, tetapi Lintian Ben tersenyum aneh dan menunjukkan tangan hantu neraka. Tangkap jiwa pendekar pedang, dan pendekar pedang itu terkejut. Brengsek, biarkan aku pergi. Rumah Lord of Chang dan orang lain terkejut dan penasaran dengan apa yang terjadi. Lintian akan menembakkan panah emas yang tak terhitung jumlahnya lagi. Pendekar pedang ini berbeda dari makhluk abadi biasa lainnya. Ketika dia melihat panah emas itu datang, dia segera mengeluarkan roh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Roh pedang ini menusuk pawang hantu neraka satu persatu dan mematahkan Lintian serang. Kemudian pendekar pedang itu segera menghindari panah emas dan melepaskan jalannya. Senang mengetahui beberapa keterampilan jiwa. Itu benar. Kamu benar-benar kuat. Lintian tertawa, dan Jin Lanqin dan yang lainnya terkejut. Adapun penguasa rumah Chang, dia berteriak, singkirkan dia dan jangan beri dia kesempatan. Malam Kecil Timur juga secara bertahap merasa bahwa Lintian tidak sederhana, jadi dia menatap pendekar pedang itu, berharap dia dapat dengan cepat menyelesaikan Lintian, dan pendekar pedang itu siap untuk mengumpulkan ilmu pedangnya lagi. Lintian tersenyum padanya. Sepertinya kita hanya bisa meningkatkan upaya kita. Melangkah? Orang-orang tidak tahu apa artinya, tetapi pada saat berikutnya, Lintian menambahkan mantra peningkatan sistem cahaya pada dirinya sendiri, yang tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Kemudian panah emas itu kuat, dan pawang hantu neraka muncul bersama. Pendekar pedang ini juga melawan penyihir neraka, dan melawan panah emas ini tidak dapat melakukan yang terbaik, dan Lintian akhirnya memberinya keterampilan membunuh abadi api ganda. Di bawah serangan intensitas tinggi dari serangan semacam ini, pendekar pedang itu akhirnya tidak bisa bertahan, dan terkena langsung panah emas yang tak terhitung jumlahnya, serta pesona hantu neraka. Dia merebut jiwanya secara langsung, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bab 1789. Seorang pendekar pedang bintang 9 jatuh di depan kerumunan seperti ini, dan dihancurkan. Semua orang di sini tercengang. Bahkan Jin Lanqin tidak bisa mempercayainya. Orang-orang muda di depannya bahkan lebih mengerikan dari yang dia kira. Cheng Feng bahkan lebih gila, jadi menang? Luda tidak terlalu terkejut, karena dia pikir Lintian akan menang, jadi dia tidak khawatir sama sekali, dan orang-orang ini mulai bingung di rumah Changhai. Ye Xiaodong buru-buru berlari ke belakang tuan rumah Chang dan mengancam Lintian, wah, aku dari rumah malam. Jika kamu berani memindahkanku, aku tidak akan pernah membiarmu pergi. Rumah penguasa Chang juga berkata dengan serius, wah, saya dari rumah Yao Chaosian. Jika kamu berani membuat masalah di sini, kamu akan melawan rumah Yao Chaosian. Mata Lintian berkedip dingin. Aku hanya mencoba meminjam susunan, tetapi kamu menjebakku, kamu ingin menjatuhkanku lagi, dan sekarang kamu mengancamku. Apa? Pikirkan saya pengganggu. Tuan rumah Chang telah kehilangan pendekar pedang. Saat ini, dia tidak cukup kuat. Seluruh orang hanya bisa berbicara tentang rumah abadi dinastio. Tapi Lintian tidak melepaskannya sama sekali. Dia bahkan mengambil inisiatif di Menshan ini. Saya melihat tangan kait hantu neraka melilit rumah Lord of Chang. Rumah Lord of Chang menatap dan mulai khawatir. Namun, Raja Hantu telah muncul. Dia bergegas maju tanpa ragu-ragu. Adapun Malam Xiaodong, dia berbalik. Lintian sama sekali tidak sopan. Dia menembakkan panah emas. Setelah berlari beberapa kali malam itu, dia dipukul dan siangnya dihancurkan. Jiwa abadi dengan cepat pergi, dan sebelum pergi, ia membakar jiwa abadi, dan mengancam akan memarahi, tunggu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Lintian mengabaikannya dan membiarkannya menghilang, tetapi pemimpin rumah Chang takut untuk tidak berbicara setelah dipukul oleh Lintian. Lintian melihat ke rumah penguasa Chang dan berkata, pinjam susunan transmisi. Silahkan. Rumah Lord of Chang takut untuk memimpin jalan dengan cepat, tetapi pria pasir itu tercengang, dan dia berpikir, siapa orang ini? Jin Lanqin mengerutkan kening, dan kemudian mengikuti Lintian dan yang lainnya ke susunan transmisi. Lintian berkata kepada Jin Lanqin, Nona Jin, Anda tidak harus mengikuti saya, bukan?
Kamu tidak peduli kemana aku ingin pergi. Jin Lanqin berkata dengan dingin, dan kemudian berdiri di atas susunan transmisi. Sementara Cheng Feng meragukan Lin Tian, tuanku, dia tidak akan benar-benar mengganggumu. Selama kamu tidak main-main denganku, ikuti dia. Lin Tian tidak peduli tentang itu, dan itulah trennya. Jangan lagi. Rumah Lord of Chang di luar susunan dengan hormat bertanya, apakah itu boleh untuk memulai? Iya. Rumah penguasa Chang buru-buru mengirim Dewa Wabah pergi, sampai Lin Tian dan yang lainnya menghilang. Dia berkata dengan lega, pasti masalah besar bagi tuan muda untuk mati di sini malam ini. Tapi rumah Lord of Chang tidak punya pilihan selain berurusan dengan badan. Ketika Lin Tian dan yang lainnya muncul kembali, mereka telah datang ke kota utama Tianhai Sing, kota Tianhai. Lin Tian tidak pergi ke 3 bintang sekaligus, tetapi melihat pria pasir itu dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan lihat Tian Shazong. Aku tidak akan membawamu. Manusia pasir itu keras kepala, tetapi tubuhnya tidak jujur. Dia memimpin jalan ke depan dan meninggalkan kota Tianhai bersama. Jin Lanqin ini bertanya-tanya mengapa Lin Tian begitu tertarik dengan Tian Shazong ini, dan Cheng Feng pertama kali datang ke planet bintang 2, jadi seluruh orang, seperti penduduk desa, melihat sekeliling dan merasakan ki abadi yang berbeda. Roh abadi dari kedua bintang ini bagus. Seru Cheng Feng ini, tetapi Luda tidak merasa banyak, hanya menatap Jin Lanqin dan bertanya, Nona Jin, apakah Anda tertarik pada tuanku? Jin Lanqin segera menatap, aku tertarik dengan keterampilan tuanmu, bukan miliknya. Artinya hampir sama. Jangan malu. Banyak orang tertarik pada tuanku. Ujar Naruda. Namun, Jin Lanqin mengambil kesempatan untuk mengatakan, menurut kebenaran, dia adalah bintang dan peri. Dia seharusnya sangat terkenal di negeri dongeng. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang reputasinya? Tetapi manusia pasir itu berkata, apa ini? Orang-orang tidak repot-repot berurusan dengan manusia pasir, tetapi menatap Lin Tian. Adapun Luda, dia bercanda, jika tuanku menyebutkan namanya, kamu akan terkejut. Cheng Feng bertanya, kakak, siapa nama tuanmu? Kamu ingin tahu? Iya. Cheng Feng bersemangat, dan Luda tahu bahwa negeri dongeng itu mengerikan, dan ada yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lin Tian tidak sepenuhnya pulih dari puncak, dia tidak berani membicarakannya. Jadi dia berkata, ketika Shifu saya menjadi Xiandi, saya akan memberitahu Anda nanti. Xiandi? Mengapa Xiandi? Bahwa Cheng Feng tidak mengerti, Jin Lanqin juga penasaran, dan Luda berkata sambil tersenyum, ketika tuanku menjadi Xiandi, tidak ada seorang pun di Xianjia yang akan menjadi lawannya, maka kamu akan tahu namanya. Cheng Feng dan Jin Lanqin merasa bahwa mereka mendengarkan orang bodoh, sementara orang-orang pasir tertawa dan bahkan tertawa, menunggu Kaisar Cheng Xian. Saya bilang jika Anda terlalu banyak berpikir. Berpikir lebih banyak? Omong kosong, seberapa mudah menjadi abadi? Apakah Anda berpikir makan dan minum? Atau membual? Manusia pasir itu membenci tahu. Ketika Luda melihat bahwa mereka tidak percaya, dia tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Sebaliknya, dia berkata kepada mereka, ngomong-ngomong, aku sudah mengatakannya. Percaya atau tidak? Orang-orang pasir masih membenci, tetapi Lin Tian tidak berbicara dan terus membiarkan mereka mengobrol, sampai sehari kemudian, orang-orang ini datang ke gurun yang sunyi. Tempat ini sangat cocok untuk Tian Shazong. Lin Tian tertawa, dan pria pasir itu bersenandung, tunggu, jika orang asing itu mengganggu sini, dia akan mati. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi masih membawa semua orang ke depan. Sampai beberapa saat kemudian, ada badai pasir di mana-mana, dan badai pasir di mana-mana, serta beberapa orang Tian Shazong. Salah satu dari mereka, atau makhluk surgawi bintang 9, berdiri di atas gumpalan pasir dan menatap manusia pasir itu dengan dingin, pasir adalah Lai Queen, apa maksudmu? Bawa orang luar ke sini? Pria pasir bernama Sharwo Feng sedang terburu-buru. Paman bela diri, bantu aku. Anak ini mengendalikan saya. Tubuh saya tidak di bawah kendali saya. Orang-orang di Tian Shazong itu saling memandang ketika mereka mendengar ini. Beberapa orang bahkan tampak bingung. Bahkan pria yang disebut paman bela diri memandang Lin Tian dengan serius. Wah, saya seorang tetua Tian Shazong. Semua orang memanggilku Qin Shachen. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang saya menyinggung perasaan Anda. Anda ingin mengendalikannya dan membawanya ke sini? Ketika Lin Tian melihat yang lebih tua, dia berkata, saya ingin melihat patriark Anda. Qin Shachen menatap Lin Tian dengan aneh. Wah, kamu tidak ingin mengetahui lokasi spesifik Tian Shazong, dan kemudian memberitahu orang-orang di rumah Xisian? Jika saya memberitahu Anda berita, saya akan datang ke sini dan mengobrol dengan Anda ketika saya mendapat berita pagi. Lin Tian bertanya. Qin Shachen berpikir itu masuk akal, tetapi dia berhati-hati. Kami belum menerima tamu selama bertahun-tahun, jadi silakan kembali. Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.